Karena diabaikan, Kapten Pandrochnik dibangunkan oleh tangan anak kecil yang menangis berumur 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Sulaiman. Bagaimana nih kabarnya kawan-kawan semua? Semoga tetap terjaga imun dan imannya, biar terhindar dari apa? Ya benar, biar terhindar dari penyakit dan dedemit. Mantap. Oke. Kawan-kawan pasti pernah mendengar lagu Nina Bobo atau pasti pernah nyanyiin lagu Nina Bobo. Tapi kawan-kawan tahu nggak bahwa lagu Nina Bobo itu mempunyai misterinya? Memang sih lagu ini tuh lagu anak-anak ya, yang slow gitu ya. Tapi jika kawan-kawan menyanyikan atau mendengarkan ketika suasana lagi hening-heningnya nih tengah malam, cobain, pasti akan beda rasanya. Jadi gak perlu lama-lama nih, saya akan ceritakan kisah misteri dari lagu Nina Bobo. Mari kita mulai ceritanya. Judul lagu Nina Bobo itu berasal dari nama seorang anak perempuan yang bernama Helenina Mustika Pandrochnik. Helenina merupakan blasteran Indonesia Belanda. Dia lahir pada tahun 1871. Ibunya bernama Mustika. Dia berasal dari tanah Jawa yang berprofesi sebagai penari. Sedangkan ayahnya berasal dari Belanda yang bernama Kapten Pandrochnik. Sejak kecil, Helenina dikisahkan susah untuk tidur. Setiap mau tidur, Helenina selalu berontak dan selalu menangis. Agar bisa tidur, Helenina selalu dinyanyikan senandung-senandung kecil sama ibunya. Lambat laun, perilaku ini menjadi kebiasaan setiap hari. Sehingga setiap akan tidur, Helenina harus dinyanyikan terlebih dahulu. Jika Helenina tidak dinyanyikan, pasti dia tidak akan tertidur. Jadi, jika Helenina tidak dinyanyikan sebelum tidur, maka dipastikan dia akan tidak tertidur malam itu. Karena kebiasaan ini, Kapten Pandrochnik meminta kepada istrinya untuk membuat lirik penenang menjelang tidur. Maka dibuatlah oleh sang istri lirik Nina Bobo yang sampai sekarang masih bisa didengar di masyarakat atau dinyanyikan. Pada tahun 1875, Helenina sakit parah akibat demam tinggi. Akibat penyakit itu, Helenina menangis setiap malam. Karena sakitnya yang berkepanjangan, si ibu terus menyanyikan lagu Nina Bobo sampai Helenina bisa tertidur. Sampai akhirnya Helenina meninggal di tahun 1878 saat usianya masih 7 tahun. Keluarga Kapten Pandrochnik bersedih dan sang ibu tak menerima kematian anak kesayangannya itu. Sepekan setelah kematiannya, Kapten Pandrochnik mendengar sang istri menyanyikan lagu Nina Bobo di kamar mandi sendirian. Suaranya menggema hingga keluar ruangan. Saat ditanya oleh Kapten Pandrochnik, istrinya mengaku bahwa dia mendengar tangisan anaknya di kamar mandi. Sehingga ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo tersebut. Sejak peristiwa itu, karena sedih dan merasa kehilangan, ibunya kerap kali menyanyikan lagu Nina Bobo sampai bertahun-tahun, hingga sang ibu meninggal di tahun 1929. Setelah kematian Mustika dan Helenina, Kapten Pandrochnik tinggal di kediamannya sendirian.
Sepeninggal kedua orang terdekatnya, kedua orang tersayangnya, konon peristiwa horor sering terjadi menimpa Kapten Panrojnik. Beberapa kali Kapten Panrojnik mendengar suara bayi menangis, tapi dia tidak peduli dan ia langsung tidur. Hingga beberapa kali peristiwa tentang anak kecil menangis itu sampai terbawa mimpi. Disebut-sebut tangisan anak kecil itu adalah tangisan anaknya sendiri, yaitu Helenina. Puncaknya pada suatu malam, Kapten Panrojnik mendengar suara tangisan anak kecil lagi. Namun Kapten Panrojnik lagi-lagi tak peduli dengan tangisan itu, dan dia pun tidur. Karena diabaikan, Kapten Panrojnik dibangunkan oleh tangan anak kecil yang menangis berumur 7 tahun. Kapten Panrojnik dibangunkan oleh anak kecil itu sambil mengatakan, "Papa, kok Papa nggak nyanyikan lagi lagu buat Nina?" Setelah malam itu, pikiran Kapten Panrojnik terganggu. Akhirnya, dia selalu menyanyikan lagu Nina Bobo sendirian di kamarnya, hingga sampai akhirnya dia meninggal. Cerita tentang kisah misteri lagu Nina Bobo pun selesai. Oke kawan-kawan semua, itu adalah cerita tentang kisah di balik lagu Nina Bobo yang mungkin kawan-kawan masih menyanyikannya atau mendengarkannya. Jadi mungkin saran saya lebih baik anaknya itu disolawatin, dibacain Quran, atau mungkin yang agama lain bisa sesuai agamanya masing-masing. Tapi kalaupun dinyanyiin lagu Nina Bobo, ya bebas saja sih, terserah. Tapi kan itu hanya saran saya saja. Oke, jadi itu saja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Saya Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. "Papa, kok Papa nggak menyanyikan lagu